Amin. Halaman 238. Dengar suaranya, pendengaran belakang, pendengaran 238. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi innaka 'aliyyun hakim wa huwa ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya di akhirat nanti datang suatu kelompok yang membawa amal seperti gunung kiamat. Jadi nanti di akhirat ada satu golongan yang membawa amal ibadahnya sebesar gunung, kemudian diperintahkan masuk ke neraka. Padahal satu kaum ini orangnya banyak beramal, amalannya luar biasa. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka tidak sholat? Ya Rasulullah, orang yang masuk neraka tadi tidak ada sembahyang kah? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka itu sholat, mereka pun puasa, dan mereka pun bangun malam, artinya suka sembahyang tahajud. Para sahabat bertanya lagi, kenapa diperintahkan masuk ke neraka padahal amalannya besar? Nabi Muhammad SAW menjawab, karena apabila datang dunia kepada mereka, berlompatlah mereka kepadanya. Mereka berlompatan kepada dunia tanpa memandang halal dan haram. Tiap datang kepada mereka uang, mereka terima sekalipun tidak tahu dari mana datangnya. Yang penting ada duit, halal haram ambil terus, pekerjaan apapun yang penting ada duit. Tapi rajin sembahyang, tapi rajin beramal ibadah. Anak-anaknya kan bisa mondok. Anak-anak orang kaya ini di penggepakannya dikasih makan dari uang yang pada jelas tadi halal atau haram. Diongkosin anak mondok tadi, insya Allah anaknya pun tidak dijawab juga. Jadi hati-hati yang santri-santri bilangkan ke abang mama bujur-bujur yang halal dikasih ke kami, jangan yang bercampur halal dan haram. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah juga bersabda yang maksudnya, yang artinya bahwa barang siapa yang menghendaki digunakan oleh Allah Ta'ala kebutaan mata hatinya dan dijadikan Allah Ta'ala melihat, siapa yang Allah buang buka mata hatinya, artinya terang mata hatinya. Siapa yang ingin Allah hilangkan kebutaan mata hatinya dan Allah jadikan bisa melihat, ketahuilah bahwa barang siapa gemar pada dunia dan panjang angan-angan hidup di dunia, maka Allah butakan mata hatinya. Siapa yang kehendakan melihat dunia, kehendakan hendak mencari dunia lalu bermewah-mewahan, menghiri-hiri kegawanan, maka Allah akan tutup mata hatinya. Orang yang Allah butakan atau orang yang dibutakan oleh Allah Ta'ala mata hatinya terhadap hubungan dunia ialah orang yang beruntung. Apabila Allah butakan kita mata hati kita untuk melihat perhiasan dunia, tidak tertarik dengan kemewahan dunia, maka termasuk orang yang beruntung. Ia akan mengerti rahasia-rahasia, rajin beramal ibadah, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang dia akan dapatkan. Mengapa kita dilarang mencintai dunia? Pada dunia perlu nak belanja, pakai duit, ya, tukar baju, tukar sejadah, tukar macam-macam untuk ibadah perlu duit.
Ini setiap sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat itu dunia namanya. Sekalipun barangnya sama, sekalipun nilai dunia, nilai duitnya sama, asal tidak ada hubungan untuk akhirat berarti dunia. Bermewah-mewahan, bernyaman-nyaman di tempat tidur, bermantap-mantap rumah misalnya, tapi tidak mengingatkan kepada akhirat, tidak mengingatkan kepada Allah, atau malas ibadah, berarti dunia rumah tuh. Bedanya tipis, tapi barangnya sama. Diisi kendaraannya enggak, tapi tidak digunakan untuk perjalanan akhirat, kadang-kadang digunakan untuk majelis taklim, artinya kadang-kadang menuntut ilmu, maka kendaraan tadi dunia. Tapi kalau kendaraan tadi digunakan untuk majelis taklim, untuk ibadah, berarti kendaraan tadi menjadi kendaraan dia tidak termasuk dunia. Kendaraan itu jadi perlu diketahui bahwa para nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh manusia dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat. Tidak ada satupun nabi dan rasul diutus kecuali semata-mata untuk mengajak manusia untuk mencintai akhirat, bukan untuk mencintai dunia. Mengapa demikian? Karena dunia adalah musuh Allah Ta'ala, musuh para walinya, juga musuh oleh musuh-musuh Allah. Musuh dari musuh-musuh Allah. Allah ini diisi musuh, dunia itu musuhnya juga. Begini rasa pada mungkin dunia dicintai para wali, musuh Allah aja dianggap, dunia itu dianggap musuh. Setan melihat kita ada duit, tapi kalau digunakan duit tadi digunakan untuk maksiat, senanglah setan. Padahal setan musuh Tuhan. Senanglah setan, senang. Tapi setan akan lebih muar, lebih marah apabila duit tadi digunakan untuk akhirat. Padahal duit tadi sama nilainya dengan duit yang digunakan maksiat, jadi musuh Tuhan. Nah, duit tadi jadi musuh setan. Ini paling gak ada petunjuk orang bersedekah. Ini paling gak ada petunjuk kalau ada duit ditukarkan ke kitab. Yang berduit tapi gak ada tukar kitab, petunjuknya. Hantu petunjuk, setan petunjuk. Ada duit ditukarkan ke kitab, setan saya. Jangankan ke kitab, pulpen setan saya. Kita nomor pulpen. Karena dengan pulpen inilah mencetak ilmu. Cuman ini antaraan ya, kadang suka setan, kadang mual. Ganda uang, hantu tarik, kedua kemaksiat, senang setan. Pengertian dunia musuh Allah Ta'ala karena dunia memutuskan jalan bagi para wali. Dunia itu memutuskan jalan para wali. Para wali ini sedang berjalan menuju Allah. Artinya dia sedang beribadah atau menuntut ilmu yang semata-mata tujuannya bukan dunia, kan? Semata-mata ingin Allah yang senang, ingin Allah yang ridho. Tapi di tengah perjalanannya, di tengah asiknya menuntut ilmu dan ibadah, tiba-tiba orang banyak memberinya duit, atau orang banyak memuliakan, menghormati si wali tadi, sinya tadi. Nah, di situ terkecoh lainnya, jadi musuh dunia. Padahal tujuannya bukan duit, tujuannya bukan dihormati orang, bukan dimuliakan orang, atau bukan keramat supaya orang takjub, kagum melihati karamat kita. Pada tujuannya Allah juga. Ketika datang dunia, dan dunia itu dianggap musuh Tuhan. Dan arti dunia musuh bagi para walinya, karena dunia itu membuat mereka merasakan kepahitan sabar dari meninggalkan perhiasan dunia dalam perjalanan mereka. Mereka ini pun ingin juga memakai baju hanyar, misalnya baju hanyar, baju yang mahal. Kan baju mahal lebih nyaman dipakai daripada baju yang
baju yang 35, sampai 35. Kita nyaman baju yang mahal kan. Nah, para wali ini hendak memakai baju yang mahal tadi supaya ibadahnya nyaman, tapi duit kan ada. Mau dunia ada, dianggap dunia jadi musuh oleh wali itu. Keinginan itu yang membuatnya kada nyaman, atau baju murah tadi yang membuatnya kada nyaman. Tapi yang punya kada peduli yang mahal kayak yang murah sama aja, tapi kada ada masalah dunia itu. Kepahitan sabar, lagi asik-asiknya ibadah, tiba-tiba lapar. Tiba-tiba lapar, si wali lapar. Sedangkan nasi baras kada ada, apapun kada ada, kan nyaman aja nomor nasi bungkus. Duit kada ada, sabar mana hari lapar tadi. Memang gergitan si wali tadi, lapar nah mengganggu aku untuk nyaman ibadah. Coba aku ada duit, kan nyaman karena nasi bungkus. Itu maksudnya dunia yang dibenci para wali. Hendak kemana-mana harus berjalan, honda kan ada. Jadi wali itu terpaksa berjalan, paksa sabar dalam berjalan hendak pulang tadi. Sabar kan? Karena kan ada kendaraan. Nah, kendaraan itu dianggap dunia yang membuat ia harus sabar karena isi kendaraan. Gitu. Jadi musuh aja dia, ya. Musuh dalam honda. Musuh dengan duit, dan adapun maksud dari dunia itu musuh dari musuh-musuh Allah, karena dunia itulah yang menyesatkan mereka sehingga mereka diistidratkan atau dilanjurkan. Gara-gara duit itulah ya ibadah kada jalan lagi, gara-gara ngurus dunia akhirat hilang sebab tipu dayanya, dan mereka terlena sebab hijaunya dunia, hijau birunya dunia. Makanya kan coba pandang lawas-lawas duit tadi, ada efeknya dibanding pandang lawas-lawas kitab. Beda. Kalau kitab dipandang lawas-lawas ngantuk, ngantuk lah. Tapi kalau duit dipandang lawas-lawas, mata yang putihnya tuh kebiru-biruan, maka orangnya berhijau mata, hijau dunia. Itu bukti sudah. Ada mengantuk, menghitung duit yang miliaran, orang mengantuk. Membaca kitab selembar dua lembar tengah malam mengantuk. Demikianlah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika benar-benar beriman dengan nama Allah Al-Jalil, Al-Jalil yang Maha Besar, yang Agung. Sejak sekarang kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari jalan dan cara bagaimana caranya mengurangi hubud dunia. Kalau kita mengetahui dan beriman dan meyakini bahwa Allah bernama Al-Jalil yang Maha Besar, atau urusan kepada Allah itu lebih besar daripada urusan dunia, maka mudah-mudahan kita cari jalan supaya hilang atau mengurangi cinta terhadap dunia. Kalau memang beriman lawan Tuhan Al-Jalil, keperluan kita kan banyak, keinginan kita pun besar. Mana besarnya keinginan kita daripada nama Allah Al-Jalil? Besar nama Allah Al-Jalil, berarti lebih bagus kita mementingkan Allah yang bernama Al-Jalil. Urusan kita yang sebesar apapun Allah anggap kecil, gampang, Tuhan kita urus. Karena kita mengimani dan meyakini dan menyerahkan mutlak urusan kita kepada Allah yang bernama Al-Jalil, gitu maksudnya. Sering-seringlah merenungi diri kita, janganlah meninggalkan menuntut ilmu, janganlah meninggalkan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dan berkumpul bersama-sama orang soleh, sedikit banyak kita akan mendapat kebaikan-kebaikan. Kebaikan tadi bukan hanya kebaikan ilmu yang banyak, kebaikan pahala yang banyak, bukan hanya itu saja. Rezeki kita disuruh berkah, Allah jamin rezeki yang berkah, rezeki lancar dengan jalan dari disangka-sangka. Kita harapan kita, sangkaan kita sedikit, dari usaha kita nih hasilnya ternyata Allah banyakkan. Itu termasuk kebaikan dan berpengaruh kepada kehidupan beragama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mengenal nama Allah Al-Karim.
Marifat yang berapa nih? Ke-43. Al-Karim adalah nama Allah Ta'ala yang ke-43. Al-Karim artinya yang sangat luas. Artinya sangat luas. Banyak pengertian Al-Karim. Mulia iya, pemurah iya. Namun secara ringkas ada yang mengartikan Al-Karim itu dengan Maha Pemurah. Ketujuh memberi. Ini pemurah ini orang yang dikatakan pemurah tanpa orang meminta, ini ketujuh memberi. Apalagi sempat ada orang yang meminta, makinnya ini memberi. Dan seandainya nominal yang disambat nominal, misalnya ini ada orang meminta 5.000, dikasihnya 10.000, itu sudah termasuk orang yang pemurah. Nah, karena mau minta 5.000 dikasih 5.000, itu biasa masih mengurahnya, masih al-sakha ya, pemurah jawan sakha. Tapi kalau orang minta 5.000 dikasih 1.000, itu al-bakhil. Oh ya, siapa ngarang? Abdul Karim. Adikmu siapa ngarang? Abdul Bakhil. Kalau mungkin Abdul Bakhil ada jujur, Al-Bakhil ada nama Allah Al-Bakhil. Maha pemurah, maha mulia dan maha penting. Anggur itu maha penting, yang sangat dipentingkan. Adapun pengertian Al-Karim yang sebenarnya ada beberapa macam, yaitu yang pertama, huwallazi idza qadara afa. Huwallazi idza qadara afa. Artinya dialah yang memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Orang kaya mampu aja menghantam orang miskin, tapi nya kadang-kadang malah mengasihani. Berarti Abdul Karim si orang kaya tadi, pejabat, raja, seandainya hendak menghancurkan rakyatnya gampang, tapi nya mensejahterakan rakyatnya, berarti bernama Abdul Karim. Gitu kan, bos sayang dengan anak-anak buahnya, gajinya ditambah misalnya, berarti Abdul Karim. Banyak duitnya, mana kita tambah gaji, pas-pasan ini. Artinya dialah yang memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Al-Karim adalah yang selalu memberi tempo, memberi waktu kepada orang yang menentang atau maksiat kepadanya untuk bertaubat kepadanya. Maksiat malam, subuh bertobat, masih Allah panjangkan umur sampai esok. Sudah tanda-tanda Allah bernama Al-Karim, sangat pemurah. Bukan pemurah di waktu, bukan pemurah dia di duit atau di nikmatannya di waktu dan menunda tobat tadi. Nah, kita ini kata di menunda tobat, Allah hadanya sampai kapanpun tobat kita tetap Allah hadagi. Oke, itu mah saking karimnya Tuhan. Dia beri tempo hambanya sampai roh di tenggorokan. Seandainya kita langsung hajat matinya, ada seorang lagi minta ampun. Kan roh itu kadang dari bawah, dari batis, dari gama dingin kan, sampai ke hulkum apa ngarannya, tenggorokan. Masih sampai di sini, masih roh tadi, masih bisa minta ampun. Oh sudah sampai di sini ya, kadang keluar lagi, dan keluar ke sini bisa lagi. Ya? Padahal dia mampu untuk tidak memberi tempo dengan menindak langsung bagi orang yang menentangnya. Kebanyakan orang yang jahil terhadap agama atau jahil kepada sifat-sifat Allah, artinya pada hendak belajar tauhid nih, yang pada hendak menuntut ilmu, tertipu dengan sifat karimnya Allah Ta'ala. Rezeki lancar walaupun jarang menuntut ilmu, rezeki lancar walaupun sembahyangnya seadanya, itu tertipu karena. Karena orang yang berbuat maksiat selalu dibiarkan Allah Ta'ala tanpa ditindak dengan bencana-bencana yang sepatutnya menimpa dirinya. Ia mengira Allah Ta'ala membiarkan begitu saja, padahal selain Al-Karim, Allah Ta'ala juga punya nama Al-Qahhar. Qahhar maha kebangsaan, Al-Jabbar maha keras, dan lain-lain dari sifat-sifat yang keras yang mewajibkan hati orang yang mengimaninya.
Firman Allah Ta'ala, ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Tuhan engkau yang maha pemurah, yang maha karim. Orang yang punya keyakinan jika mengetahui bahwa Allah Ta'ala bernama Al-Karim, maka ia akan bertambah cinta dan segan kepada Allah. Seharusnya kalau kita kuat harap kepada Allah, kuat rojak kita kepada Allah, makin cinta, makin rajin, dan makin suka namun berbuat maksiat, karena kita kuat harapnya kepada Allah. Jadi sekalipun Allah Ta'ala Al-Karim, kita jangan sampai tertipu sebagaimana orang yang jahil itu. Sedang lagi berubah, sedang lagi berhijrah, sedang lagi bertobat lagi, tenang aja, Allah kan Al-Karim juga. Nah itu ya tertipu orangnya. Wa idza wa'ada wafa. Artinya selalu menepati janji. Ini pengertian Al-Karim juga yang kedua. Selalu menepati janji apabila berjanji. Di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Ta'ala, baik kepada orang yang beriman atau orang yang kafir. Karena ada Allah sediakan surga untuk orang yang beriman, untuk orang bertakwa. Allah sediakan neraka bagi orang yang kafir. Itu janji Tuhan. Contoh janji Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, yaitu ud'uni astajib lakum. Itu janji Tuhan. Artinya berdoalah kalian, ud'uni astajib lakum. Ulama-ulama tasawuf artikan ud'uni, ingat setiap saat. Allah ingatkan Tuhan setiap saat. Astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Jadi dia mengartikan ulama tasawuf ini, ketika engkau mengingatku setiap saat, aku pun mengingat engkau setiap saat. Itu dia mengartikan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Nah, perkenankan itu baik kabulkan doa kita tadi, atau Allah sediakan sebagai gantian kabulnya doa di akhirat. Doa tadi Allah simpankan pahalanya, baik itu pahalanya atau hadiahnya di dalam surga. Karena mesti Allah berikan langsung di dunia pada kita berdoa. Kan doa itu kan mukhul ibadah ya, otaknya, fondasinya ibadah. Nah di dalam doa itu ada dua intisari, ada dua pengertian. Yang pertama, kita meyakini Allah itu kuasa hadirun, ya. Yang kedua, kita meyakini kita ini dhaifun, lemah. Allah kuasa, aku lemah, makanya mau berdoa. Sudah alhamdulillah dah. Jadi setiap doa, setiap kita berdoa tadi menyatakan Allah kuasa, kita lemah, makanya mau berdoa. Kadang mungkin Tuhan kadang mengabulkan. Setiap hamba yang menyatakan dirinya lemah, menyatakan dirinya pasrah, menyatakan dirinya tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menolong, la quwwata illa billah, pasti Allah bantu. Astajib lakum, pasti dibantu Tuhan, pasti diperkenankan Tuhan. Allah SWT pasti memperkenankan doa seperti janjinya. Namun Allah Ta'ala tidak menjanjikan kapan dia memperkenankan, kapan kabulnya itu kan kada Allah janjikan. Yang penting aku janjikan kabulnya itu kan, tapi kapannya kada dibahas. Apakah di dunia atau di akhirat? Di akhirat nanti Allah Ta'ala memanggil hambanya dan bertanya, tahukah engkau bahwa dalam Al-Quran disebutkan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan? Dan pernahkah engkau berdoa kepadaku? Pernah, jawab si hamba tadi. Allah Ta'ala bertanya lagi, apakah aku kabulkan permintaan engkau? Jawab si hamba tadi, sebagian diperkenankan, sebagian ampian kabulkan, dan kebanyak juga yang kada dia kabulkan. Allah Ta'ala berkata, berfirman, yang tidak diperkenankan itu sebenarnya bukan begitu, tapi kusiapkan di akhirat. Allah kan maha mengingat. Jadi apapun doa-doa kita kapanpun yang selama di dunia Allah ingat dan Allah beri ganjarannya.
lihatlah di sekeliling engkau. Setelah si hamba melihat di sekelilingnya sebagai balasan dari doa yang tidak dikabulkan di dunia, ia menyesal dan ingin seandainya doanya tidak dikabulkan seluruhnya sewaktu di dunia. Tahu ini balasannya tak dapat dikabulkan. Ya Allah, seandainya aku garing minta sehat, tiba-tiba sehat, tiba-tiba sehat nih, tapi ada suatu saat aku garing, aku berdoa supaya sembuh, ada sembuh-sembuh juga, ternyata pahala di sana, hadiah di sana lah, danau daripada disehatkan. Bagus berdoa sehat terus, kalau saya sehat kalian garing terus. Aku nih hendak sugih tapi susah, doa aku doa sugih terus. Allahumma aghnini bi fadlika, Allah kayakan aku bi fadlika wa karamika. Allahumma aghnini bi fadlika, mari doa ini aman siwaknya, kaya daripada selain daripada. Berarti aku hanya butuh engkau, kada butuh yang lain. Doa kita nikmat gitu kan. Allahumma ini dihalalkan haram nikah. Mengarang halal susah gitu. Asal halal jadi nyaman sugih marah halal benar. Sebagian dari Allah Ta'ala lagi yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Banyak pada percaya dengan Tuhan. Pengertian keberkahan apabila Allah Ta'ala bukakan kepada suatu penduduk negeri, yaitu Allah jadikan orang-orang kayanya menjadi orang yang bersyukur. Keberkahannya, orang fakirnya orang yang qanaah dan sabar. Orang kaya mau bersyukur berarti bakalan pemurah. Orang susahnya mau qanaah dan mau bersabar berarti kada ketujuh kita minta. Ya kan? Karena barang siapa yang ketujuh minta, Allah wariskan sifat fakir. Ya. Sekalipun minta Indomie kawan, jadi biasakan lah santri buruk ya dulu atau mondok kada biasa minta pang sesuatu, minta pang cemilan sedikit, jangan biasakan minta. Hadangi aja minta lawan Tuhan, karena Allah tegur di hati kawan dan ambil hasil bungkus. Kawan kada paham karena yang penting Allah paham. Jangan dibiasakan meminta orang yang tadi meminta mewarisi fakir. Orang yang fakir karena fakir ayat guna kufur. Orang yang fakir tadi karena ketujuh minta hasilnya fakir, dan saking fakirnya ujung-ujungnya kufur, kada ingat tahu nikmat Tuhan lagi. Perempuannya pandai memelihara kehormatan, hakimnya hakim yang adil dan bijaksana, ulamanya ulama yang saling menasihati satu sama lain, yang berkelahian ulama-ulamanya, dan penguasanya penguasa yang kasih sayang kepada rakyatnya. Yang orang berkah negeri itu bukanlah pengertian berkah itu Allah turunkan emas dari langit atau keluar dari bumi, namun apabila semua orang berlaku sebagaimana yang seharusnya, niscaya kehidupan itu menjadi makmur. Kayak zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, musang tetamu ayam bakawan, serigala tetamu kambing bakawan, serigala tetamu kambing di tengah jalan bakawan ya. Seharusnya kambing tadi mati di tangan serigala, ya kan? Ayam mati di tangan musang. Pada itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini kan ada ulama yang berkelahian, orang kayanya pemalar, pejabatnya zolim, ada berkah lagi sama sekali. Makanya menyuarakan aja, yang banyak mengumpul. Tetapi sebaliknya apabila penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, maka janji Allah Ta'ala yaitu kami tindak mereka.
Dengan apa Allah Ta'ala menindak? Allah menindak yaitu dengan diangkatnya keberkahan pada mereka. Apabila sudah diangkat keberkahan, maka jadilah orang yang kayanya tidak bersyukur lagi. Pasti pemalas sudah menghadap bersyukur. Orang fakirnya tidak qanaah dan tidak sabar. Lalu ketujuh meminta-minta, ketujuh putus asa, ketujuh mengeluh. Perempuannya rusak dan tidak pandai memelihara kehormatan. Dia ujuk-ujuk kita lagi cari cuan kan. Dan ada pertanyaan murid kepada gurunya, siapa yang di Mesir itu? Wahai guru, bagaimana hukumnya uang yang dihasilkan cuan yang dapat dari joget-joget di Facebook? Maka hukumnya disini haram nggak? Haram ini. Cuannya joget-joget yang bikin konten-kontennya membuka aurat dan konten biasa, bang. Haram. Hakim yang curang, 60 miliar disogok hakim gara-gara sidang KM 50. Ini disogok 50 miliar, tertangkap hakimnya. KM 50 Habib Rizik, yang 6 orang kan sekarang ditembak. Ulamanya saling memusuhi satu sama lainnya karena berbeda apa ulamanya dengan. Kenapa jadi musuh-musuhan? Karena mendapatkan banyaknya ceramah daripada ulama ya. Maksudnya ulama Ustadz naik daun, kita kan naik apa? Naik sampan. Dan penguasanya jadilah penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim.